Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pokja Valvular, Ina Valve Rheumatic Heart Disease dan Prof. Nil ini sebagai ketua. Jadi pada malam hari ini mungkin menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Mil dan Dr. Estu, kita akan menyampaikan sebetulnya kapan kita bisa melakukan intervensi pada rheumatic mitral stenosis ini dengan perkutanis terapi tata laksana perkutan maupun tata laksana bedah. Ya, saya tidak ada konflik of interest. Ini saya kira tadi sudah disampaikan Prof. Mil kalau di dunia itu angkanya sekian untuk global burden dari rheumatic heart disease dan di Indonesia ini juga ternyata cukup banyak dan sayangnya dari yang tercapture di center-center untuk multi-center study dari rheumatic heart disease ini ternyata sebagian besar adalah populasi yang sudah masuk ke dalam populasi considered high risk atau kompleks rheumatic heart disease. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Estu bahwasanya secara konsekuensi progresivitas dari mitral stenosis itu ketika terjadi penyempitan dari katup dan peningkatan dari tekanan atrium kiri, maka ketika pasien itu sudah mulai muncul kelainan irama dari sinus menjadi atrial fibrilasi ini sudah masuk ke kategori high risk atau sebetulnya merupakan suatu bentuk yang kompleks dan memiliki resiko tinggi untuk terjadinya trombus, kemudian hipertensi pulmonal, tadi sudah disampaikan Dr. Estu juga, dan semakin lama akan mengalami suatu kondisi kronik right ventricular pressure overload dan juga right heart failure, di mana ini merupakan suatu kondisi pasien yang memiliki high risk untuk dilakukan intervensi baik perkutan maupun bedah. Nah, untuk evolusi dari intervensi mitral ini sebetulnya tercetus awalnya sudah di awal tahun 1902, tetapi baru mulai tereksekusi di 1923 ini ketika ditemukannya prosedur closed mitral valvulotomy dengan menggunakan bleed ini oleh Dr. Cutler dan Levine dan sampai kemudian berkembang dari tahun ke tahun dan yang terakhir inovasinya adalah dengan adanya penemuan dari Dr. Inoue yang menemukan bentuk balon berpinggang yang nantinya akan kita gunakan sampai saat ini untuk prosedur tata laksana valvulotomi perkutan. Ya, jadi karena kita bicara mengenai apakah itu PTMC atau teknologi perkutan ataukah dia surgery, maka beberapa faktor yang menentukan timing dari intervensi, apakah itu bedah atau perkutan, itu eh, adalah yang tertampil di sini. Jadi terkait dengan adanya severitas dari mitral stenosis itu sendiri, kemudian adanya munculnya gejala, jadi kita akan membagi menjadi simptomatik maupun asimptomatik dan juga derajat severitasnya sampai dengan simptoms dari right heart failure yang nanti akan lebih lanjut dibahas oleh Dr. Nauli. Kemudian munculnya dari kelainan irama dari sinus, kemudian dia mulai transisi menjadi paroxysmal AF sampai dengan permanen AF. Munculnya hipertensi pulmonal yang itu merupakan venous pulmonary hypertension berlanjut menjadi suatu kondisi arterial hypertension dan right heart failure. Kemudian faktor dari morfologi katup itu sendiri dan juga adanya komplikasi maupun kondisi-kondisi spesifik yang menyertai dari seorang pasien. Nah, sebetulnya untuk kita bicara apakah indikasi atau kapan sih sebetulnya timing of intervention ini sudah dipaparkan oleh American Heart Association melalui konsensusnya dari guidelines tentang manajemen valvular heart disease. Jadi pada sebuah kasus rheumatic mitral stenosis di mana itu klausulnya adalah suatu kondisi severe MS, kalau di AH ini didefinisikan dengan MVA kurang sama dengan 1,5 cm persegi, atau dia mengalami progresif di mana MVA-nya sebetulnya adalah lebih dari 1,5, tidak terkonsider sebagai severe, tapi dia mengalami suatu progresivitas berupa munculnya gejala, atau kalau dilakukan stress test ini meningkatkan gradien ya, yang disebut sebagai hemodynamically significant MS ini ketika kita dapatkan mitral valve gradient itu meningkat eh, dengan istirahat maupun dengan indus stress test. Kemudian
kita akan melihat secara anatomical itu memungkinkan atau tidak dilakukan percutaneous intervensi. Nah, pada kasus yang severe MS, ini kalau menurut AHA maka akan dibagi menjadi simptomatik versus asimptomatik. Kalau dia asimptomatik, maka akan dilihat berdasarkan anatomical visibilitas, apakah dia valve-nya pliable, tidak ada trombus, kemudian derajat MR-nya itu less than moderate, dan pulmonary artery systolic pressure-nya itu lebih dari 50, secara anatomical suitable, maka masih ada tempatnya kita lakukan intervensi secara perkutan. Atau kalau misalnya pasien itu ternyata develop new AF, new onset atrial fibrilasi, walaupun dia PASP-nya itu tidak lebih dari 50, ini juga masih bisa kita consider untuk dilakukan. Nah, sementara untuk yang simptomatik ini memang merupakan indikasi kelas 1 untuk dilakukan tata laksana intervensi pada pasien-pasien severe MS, dan manakala anatomical visibilitas anatominya itu sesuai atau visible, maka bisa kita lakukan tata laksananya secara perkutan. Akan tetapi kalau tidak dan dia dengan simptom yang cukup berat dan dia merupakan kandidat untuk surgery di mana itu tidak visible untuk dilakukan perkutan, maka dilakukanlah mitral valve surgery yang dipikirkan adalah diutamakan suatu kondisi, suatu tindakan replacement. Nah, cukup mirip sebetulnya untuk guideline ISC, ini adalah yang paling baru dan dari 2025, maka kalau ESC ini melihat pasien berdasarkan valve area apabila itu severe dengan less than 1,5 cm square, dan dia kita lihat berdasarkan simptom. Jadi agak mirip ya. Jadi kalau ada simptom, kemudian kita lihat ada kontraindikasi atau tidak untuk dilakukan PTMC secara visibilitas PTMC maupun secara anatomical konsiderasi. Jika memungkinkan, maka kita bisa lakukan balloon mitral valvulotomy atau percutaneous transmitral komisurotomi. Tetapi kalau dia pasien itu memiliki kontraindikasi, maka kita harus lakukan surgical approach atau mitral valve replacement atau komisurotomi. Tapi sebetulnya untuk surgical komisurotomi itu prosedurnya principally dia sebetulnya mirip dengan percutaneous, sehingga pertimbangannya adalah apakah komisurotomi perkutan atau bedah, atau dia dilakukan suatu kondisi suatu tindakan intervensi replacement dari katup mitral. Nah, kalau secara anatomi tidak suitable, kemudian karakteristik klinisnya juga tidak memungkinkan untuk BMV atau PTMC, pasien merupakan tidak memiliki kondisi high risk surgery, maka kita approach-nya adalah surgery. Nah, kalau tanpa simptom, tetapi pasien memiliki suatu risiko tinggi embolisme, termasuk diantaranya adalah atrial fibrilasi atau new onset atrial fibrilasi, atau dia memiliki hemodinamik gangguan hemodinamik, dan jika tidak ada maka kita lakukan lagi stress test dan ini bergejala, maka kita lakukan tindakan intervensi apakah itu bedah atau perkutan. Tetapi kalau semua ini tidak ada, pasien masih irama sinus, kemudian exercise atau stress testnya itu tidak menunjukkan peningkatan mitral valve gradient, maka kita perlu melakukan follow up saja. Nah, ini untuk yang paling baru ya dari 2025, indikasi untuk intervensi pada mitral stenosis itu adalah indikasi kelas 1 ketika memenuhi syarat-syarat yang tadi telah kita sebutkan. Dan kalau secara anatomi maupun visibility dari PTMC itu tidak memungkinkan, maka dilakukan mitral valve replacement. Ya, sebetulnya secara natural history dari rheumatoid mitral stenosis ini kita akan bisa juga menentukan eh, seberapa jauh sih prosedur PTMC itu masih bisa berguna. Berguna ini dalam artian bahwasanya masih bisa kita pertimbangkan untuk bisa successful dan memberikan outcome yang cukup baik. Sehingga kalau misalnya pasien simptomatik severe MS dengan kondisi anatomical tidak very tight, tidak ada kalsifikasi di mitral annulus yang cukup berat dan bukan suatu kondisi kompleks dari rheumatic mitral stenosis, maka pertimbangan untuk BMV atau luaran dari BMV ini akan cukup baik. Nah, ini adalah konsiderasi atau pertimbangan anatomi. Jadi kita akan mempertimbangkan anatomi yang favorable untuk balloon. Kalau tidak favorable berarti kita memilih blade. Kemudian efektivitas dari PTMC atau BMV atau PMBC ya istilahnya bisa bermacam-macam.
di mana kita akan mempertimbangkan dari sudut pandang pasien, dia high risk untuk surgery atau tidak, kemudian beberapa faktor-faktor yang akan menentukan keberhasilan dari PTMC itu sendiri. Dan kalau unfavorable anatomy, kemudian pasien tidak high risk, sementara dia kompleks mitral valve, kompleks rheumatic valve disease, maka kita pertimbangkan untuk kita memilih surgical approach. Nah, ini assessment untuk pasien dengan mitral stenosis yang sekiranya kita akan bisa lakukan prosedur dari tindakan perkutan. Kita akan membutuhkan transthoracic echocardiografi untuk menilai sebetulnya kita bisa menilai morfologi katup mitral, menilai Wilkins score atau skor echo atau skor yang lain ya dengan transthoracic. Tetapi untuk melihat atau mengidentifikasi secara detail apakah ada trombus atau tidak di left atrium, maka kita akan membutuhkan modalitas berupa transesophageal echo. Ya, untuk analisa dari morfologi katup mitral, sebetulnya Wilkins score itu bukan untuk menentukan apakah dia indikasi atau kontraindikasi, tetapi di sini lebih untuk menentukan seberapa sih luaran atau sukses rate dari prosedur balon mitral valvulotomy ini yang akan dilakukan. Semakin tinggi Wilkins score, maka sukses rate dari prosedur BMV itu akan semakin rendah. Dan memang cut off point itu adalah 8. Kenapa? Karena ketika Wilkins score itu 8 ke bawah, maka success rate itu sangat tinggi. Bahkan hampir sampai bisa sampai 100%. Tetapi ketika Wilkins score itu jauh lebih tinggi, maka biasanya terjadi apa namanya kompleks mitral annular calcification, kemudian ada kelainan katup yang lain di mana ini menyebabkan prosedur dari PTMC ini kesuksesannya menjadi lebih rendah. Nah, kita juga bisa menggunakan skor Carniel ya, yang bisa kita lakukan dengan TTE untuk menilai skor ini, tetapi akan lebih detail sebetulnya ketika kita menggunakan modalitas transesophageal echocardiografi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Estu mengenai skor-skor yang digunakan. Ada juga suatu skor yang disebut RTTDE, tetapi ini terus terang kalau kami di rumah sakit di center saya ini kita jarang melakukan, jadi kita kadang-kadang menggunakannya briefly weekend score, kemudian kita lihat apa namanya anatomical valve yang lain, kompleksitas yang lain ada atau tidak. Ya, untuk trombus memang kita perlu melakukan transesophageal echocardiografi. Mengapa? Oleh karena left atrial appendage thrombus ini cukup sulit untuk kita identifikasi secara transthoracic echo kecuali dia cukup besar. Nah, kita perlu mengidentifikasi selain LAA, kadang-kadang di septum, atrium juga akan terlihat. Nah, ini yang harus dilakukan identifikasi secara detail juga adalah di left atrial roof-nya. Ini kadang-kadang tersembunyi, ternyata dia ada lapisan-lapisan trombus yang menyebabkan kontraindikasi dari prosedur perkutan dan kita mau nggak mau harus maju bedah. Walaupun demikian sebetulnya ada tim dari India ya yang mengidentifikasi bahwasanya ada banyak tipe dari klasifikasi trombus di left atrium pada pasien-pasien dengan mitral stenosis, rheumatic mitral stenosis tentunya. Jadi ada tipe 1A di mana dia sangat tersembunyi di dalam LAA, kemudian 1B ini yang sudah protrusi, kemudian tipe 2A ini yang ada di LA roof ya. Kemudian tipe 2B ini yang sudah lebih luas dan dia lebih ekstensif mendekati fossa ovalis. Kemudian tipe 3 ini yang menempel pada fossa ovalis, ini pernah juga kita menemukan. Kemudian tipe 4 ini adalah yang mobile dan tipe 5 ini adalah yang bentuknya balon. Jadi dia memang menggelinding di dalam LA. Nah, mereka memang melakukan beberapa proposal untuk teknik PTMC tertentu ya. Jadi untuk klasifikasi trombus yang itu ada di ujung ini bisa digunakan low puncture di IAS, kemudian dengan menggunakan wire assisted atau teknik over the wire. Kemudian juga selanjutnya akan dilakukan PTMC. Akan tetapi tentunya ini
sebetulnya tidak sekedar masalah bahwa itu akan menyenggol atau tidak, tetapi ketika katup itu membuka dan flow-nya menjadi lebih baik, maka resiko untuk trombosin lepas ini akan menjadi lebih tinggi. Nah, yang tiga adalah apakah ada kelainan valve yang lain. Jadi sebagai contoh ini salah satu pasien di mana dari TTI dan TII sebetulnya katup mitralnya cukup memungkinkan, akan tetapi kita lihat dia regurgitasi trikuspidnya cukup berat dan terjadi ankoaptasi. Maka pasien yang tipenya seperti ini, yang kondisinya kompleks morfologi seperti ini, kita tidak akan mendapatkan keuntungan dari prosedur perkutan. Sama halnya ketika kelainan katup mitral ini, walaupun ini memang mitralnya tidak suitable untuk PTMC, tetapi dia ada konkomitan valve yang lain, yaitu aorta stenosis, kemudian aortic regurgitasi, ini katup aortanya juga severe calcified, maka ini adalah contoh kandidat pasien untuk surgery. Nah, ini beberapa kontraindikasi ya yang untuk pasien-pasien dengan kondisi ini, maka blade atau surgical option itu adalah suatu kondisi yang lebih diutamakan. Nah, bagaimana pada pasien-pasien dengan special condition ya? Ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan untuk kita memilih apakah itu akan kapan maju untuk intervensi, apakah itu perkutan ataukah kita memilih bedah. Yang pertama adalah kondisi kehamilan, karena kondisi kehamilan ini akan menyebabkan perubahan hemodinamik yang cukup signifikan selama hamil, terutama persis pasca melahirkan atau ketika janin itu keluar di mana venous return itu meningkat dengan tajam. Kemudian kondisi atrial fibrilasi di mana new onset AF pun ini sudah merupakan early sign bahwasanya kita sudah harus melakukan intervensi karena high risk of thromboemboli. Kemudian elderly ya di mana kondisi frailty ini akan biasanya meningkatkan risk of surgery, dan apabila masih memungkinkan untuk dilakukan bailout untuk PTMC secara anatomi cukup memungkinkan, maka kita akan pilih dengan prosedur PTMC. Kemudian pasien-pasien yang juga disertai dengan concomitant coronary artery disease dan juga mereka yang sudah cukup advance rheumatic mitral valve disease-nya, maka mengalami pulmonary hypertension di mana ini akan memberikan kondisi risiko untuk right ventricular failure dan merupakan suatu kondisi high risk apakah itu pada saat PTMC maupun pada saat pasien menjalani surgery. Nah, ini mungkin untuk pregnancy, kapan sih sebetulnya kita perlu intervensi, kapan itu perlu defer? Tentunya ketika pasien itu simptomatik ya, severe MS dan dia intractable pulmonary edema atau intractable symptom, maka idealnya kita bisa melakukan PTMC pada trimester kedua, di mana fetal risk-nya dan fetal risk-nya itu adalah yang paling rendah, tentunya tidak menggunakan kontras, dengan penggunaan fluoroskopi yang sangat minimal, dengan monitoring fetus, dan juga keputusan dari multidisciplinary jantung dan juga dari obstetrik. Nah, ini adalah pertimbangan apakah kita akan melakukan PTMC atau BMV pada second trimester atau kita mendefer sampai postpartum ya. Apabila pasien itu bisa kita kendalikan dengan obat-obatan, maka kita akan prefer untuk defer melakukan intervensi sampai dengan postpartum. Nah, kadang-kadang karena pasien tuh seperti yang Prof. Mil sampaikan tadi, datangnya dengan kondisi yang cukup severe, kompleks rheumatic valve disease, ini yang memberikan kesulitan-kesulitan bagi kita untuk melakukan tindakan di tengah-tengah kehamilan, ini menjadi tidak memungkinkan untuk kita lakukan percutaneous treatment. Nah, untuk AF sendiri, saya kira nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dokter Nauli ya, bahwasanya kita memang harus mengakses ritme, pemberian antikoagulan itu wajib kita berikan oleh karena ini AF related MS, kemudian penggunaan vitamin K ini over DOAC ya, karena DOAC memang belum ada eviden yang cukup kuat untuk diberikan pada kelainan katup, AF pada kelainan katup, dan juga risiko-risiko dari tromboemboli seperti stroke atau paradoxical emboli. Nah, untuk pH sendiri, pasien-pasien dengan PaSP yang lebih dari 50 mm merkuri ini memiliki risiko tinggi untuk dilakukan tindakan. Sehingga sebetulnya ketika kita menemukan atau pasien itu idealnya datang ketika pasien itu datang kepada dokter sekalian dengan kondisi yang masih ringan, idealnya memang dilakukan assessment apakah pasien ini sudah masuk untuk kriteria peningkatan PaSP lebih dari 50, kita sudah harus refer untuk intervensi. Nah, ini sebagai contoh ya, seorang pasien yang datang sudah cukup terlambat dengan
severe pulmonary hypertension, kita lihat tindakan itu TVG-nya sudah 68, MPAP-nya 53, pasien datang dengan severe right heart failure, mau nggak mau kita lakukan bailout BMV durante rawat inap karena ini functional class 4 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan surgery oleh karena risiko tinggi. Ternyata setelah dilakukan BMV pun MPAP-nya masih cukup tinggi sehingga sebetulnya ini kondisi yang sudah terlambat karena walaupun kita lakukan valve opening, dia rupanya pulmonary artery pressure-nya sulit untuk kita reduksi pasca pembukaan katup mitral. Nah, pada pasien-pasien dengan severe pulmonary hypertension, MS dengan severe pulmonary hypertension ini memang karena resiko tinggi pada saat operasi ini mengalami perburukan, apabila anatomi memungkinkan, timing untuk PTMC ini harus segera dilakukan dan ini memberikan resiko yang lebih rendah daripada surgery. Untuk pasien-pasien dengan elderly, kita perlu melakukan assessment apakah bagaimana status frailty-nya, kemudian kita timbang-timbang apakah risiko bedahnya itu cukup tinggi ya dengan SDS risk score. Apabila cukup tinggi, memungkinkan tidak kita bantu dengan BMV. Walaupun biasanya kalau pada usia yang sudah geriatri, ini relatif ketika kita lakukan BMV itu biasanya terjadi recoil dari katup. Akan tetapi biasanya LA pressure-nya atau perbedaan tekanan mitral valve gradientnya bisa turun dan pasien simptomnya cukup relief. Jadi sebetulnya sifatnya paliatif. Nah, pada pasien dengan CAD kita perlu pertimbangkan apabila memang bisa dilakukan konkomitan CABG, maka ini merupakan suatu approach yang lebih komprehensif. Tetapi kalau tidak, kita bisa melakukan two steps, apakah PCI dulu kemudian PTMC ataukah PTMC dulu dengan diikuti oleh PCI. Tentunya timingnya ini akan ditentukan oleh bagaimana burden iskeminya, bagaimana anatomi katupnya, dan juga risiko dari operasi maupun tindakan perkutannya. Nah, untuk keluaran sendiri sebetulnya ini adalah data dari harapan kita ya. Relatif untuk keluaran dari PTMC versus mitral valve surgery, ini ternyata survival dari surgery pada 5 tahun pertama ini lebih bagus. Mungkin oleh karena pasien itu datang dengan kondisi yang lebih kompleks sehingga tindakan surgery ini bisa lebih komprehensif memberikan tata laksana kepada pasien. Kemudian ini kalau di Sarjito juga kurang lebih cukup comparable antara PTMC versus surgical, tetapi pada pasien-pasien ini memang untuk yang dilakukan mitral valve replacement ini anatomically jauh lebih kompleks. Ya, ini yang kita miliki untuk decision algorithm ini pada pasien-pasien dengan MS, kita confirm severitasnya seperti apa berdasarkan hasil imaging, kemudian adakah faktor-faktor modifier yang lain seperti kehamilan, AF, kemudian pulmonary hypertension, elderly atau tidak, konkomitan CAD atau tidak. Kemudian kalau memang severitasnya tidak cukup tinggi, maka kita perlu melakukan tambahan tes ya, seperti stress testing dengan dopamine, kadang-kadang kami lakukan. Kemudian TE untuk menilai trombus dan kalau pasien mau maju bedah dengan TVG yang sangat tinggi, kadang-kadang kita melakukan right heart cath juga. Kemudian kita akan lakukan review multidisciplinary bersama tim lain dan juga kita akan timbang-timbang apakah pasien ini akan maju untuk PTMC ataukah surgery atau surveillance saja. Nah, ini multidisciplinary team approach untuk clinical decision making dari pasien dengan rheumatic mitral stenosis akan melibatkan kardiolog, kemudian bedah jantung, kemudian anestesi, kardiak anestesia dan perioperatif, imaging spesialis di mana ini adalah tim dari non-invasif, apakah itu dari echo ataukah dari tim CT scan atau MRI ya jika dibutuhkan. Dan juga pasien-pasien akan kita approach secara individual berdasarkan kondisi yang dimiliki. Nah, sebagai kesimpulan, sebenarnya intervensi untuk mitral stenosis ini sudah evolving ya dari surgery sampai dengan saat ini imaging guided catheter based therapy dan PTMC masih first line intervention manakala dia memiliki favorable anatomical karakteristik. Dan untuk menentukan keputusan apakah seorang pasien itu apakah akan menjalani intervensi perkutan ataukah surgery harus berdasarkan dari anatomi katup, prosedur visibilitas, kemudian adanya trombus atau tidak, adanya keterkaitan katup lain atau tidak, dan juga beberapa kondisi spesifik yang lain.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi luaran baik maupun luaran bunuk ini sangat tergantung pada kondisi individual dan juga bagaimana kita menstratifikasi risiko pre-prosedur untuk menentukan apakah tindakan itu perkutan atau tindakan bedah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi